Tubuhi 7 perawan dan yang ketujuh ini dia harus meminum darahnya. Si pemuda tadi menyanggupinya. Dia sudah menyetujui untuk menyetubuhi 6 perawan dan selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan. Ya, jumpa lagi kali ini di Wani Angas, konten horor dari channel Arsadin Fuad, menemani waktu setelah sholat isya dan tarawih kalian, menempati waktu kalian setelah tadarus. Kita akan sedikit bercerita tentang asal-usul dari Banaspati ya. Kita semua tahu bahwasanya Banaspati ini wujudnya ada yang bilang seperti bola api, namun tidak melulu bola api. Banaspati ini juga bisa berwujud sebagai makhluk yang dipenuhi tubuhnya dengan api. Sebenarnya seperti apa sih Banaspati itu? Kita dengerin aja ya, awal mulanya seperti apa. Kita dengarkan di Wani Angas kali ini. Ya, Banaspati ini bermula dari sosok seorang pemuda yang baik hati dan sayang pada keluarganya, namun dia hidup dalam garis kemiskinan ya. Saking miskinnya bahkan bisa dibilang dia paling miskin dari keluarga-keluarga yang lain. Dia hidup di zaman Mataram dahulu, kerajaan Mataram. Nah, pemuda tadi adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Dia hidup bersama ayahnya, ibunya, dan adik perempuannya. Untuk memperbaiki kualitas hidupnya, pemuda tadi akhirnya memilih untuk merantau ke kota. Dia memilih menjadi prajurit di kerajaan Mataram. Akhirnya dia diterima menjadi prajurit di sana. Lambat laun kehidupan keluarganya pun mulai berubah. Dia seminggu sekali selalu pulang dan membawa uang untuk keluarganya. Kadang saat dia tidak bisa pulang, dia titipkan uang itu untuk diberikan kepada keluarganya. Akhirnya berjalannya waktu, keluarganya pun naik derajat, jadi kaya. Karena keluarganya jadi kaya, akhirnya banyak yang nggak suka sama keluarga itu. Ada orang lah yang sirik sama keluarga tadi, kenapa kok bisa jadi kaya. Akhirnya orang yang sirik ini, dia datang ke dukun dan melancarkan perbuatan jahatnya, yaitu menyantet seluruh keluarganya. Satu persatu keluarganya pun meninggal, mulai dari ibunya dahulu yang meninggal, lalu adik perempuannya yang meninggal. Akhirnya kabar kematian ibu dan adik perempuan ini didengar oleh si pemuda tadi. Si pemuda tadi pun marah dan pulang untuk menemui ayahnya. Namun naas, sampainya di rumah, ayahnya pun juga ikut meninggal. Karena dia tahu satu persatu keluarganya meninggal, akhirnya si pemuda tadi marah, benar-benar marah. Mau dikata apa, dia ingin memperbaiki kualitas hidup keluarganya, tapi malah satu persatu keluarganya meninggal dunia. Karena dia tidak tahu kenapa sebab keluarganya meninggal, akhirnya dia bingung. Dia tidak tahu sebelumnya apakah itu santet atau bukan. Dia bingung, dia marah, dia datang ke seorang dukun. Dukun tadi mengatakan bahwasanya keluarganya itu disantet. Akhirnya si pemuda tadi minta tolong ke dukun tadi untuk membalas santetnya, namun ditolak oleh si dukun ini. Dukun ini mengatakan bahwasannya dukun yang menyantet lebih sakti dari dia. Akhirnya si pemuda ini menyerah. Dia tidak jadi minta santet oleh si dukun tadi. Namun karena keinginan dendamnya yang masih membara, si pemuda tadi mencari dukun yang lain. Ternyata dia tidak menyerah, dia mencari dukun lain. Nah, dukun yang kedua ini akhirnya menyanggupi permintaan si pemuda. Tapi ada syarat di mana dia harus menyetubuhi 7 perawan dan yang ketujuh ini dia harus meminum darahnya. Si pemuda tadi menyanggupinya. Dia sudah menyetujui untuk menyetubuhi 6 perawan dan akhirnya sesampainya dia ke perawan yang ketujuh, dia hampir saja ketahuan karena si pemuda tadi takut ketahuan. Akhirnya dia ketahuan juga sama ayah sama si perawan yang ketujuh ini. Dia pun karena ketahuan membunuh ayah dan perawan tadi, tapi dia berhasil meminum darah si perawan ketujuh tadi. Karena dia takutan berhasil membunuh dan meminum darah, akhirnya dia lari ke hutan. Ya, karena orang dahulu ketahuan itu takut larinya ke hutan ya. Kalau koruptor larinya ke luar negeri.
Dia lari ke hutan, di hutan dia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang kakek-kakek itu menjanjikan dia mampu membantu semua masalahnya. Akhirnya karena si laki-laki pemuda tadi heran kenapa si kakek ini mau membantu, dia bertanya sama si kakek, siapa kamu kek? Kakek itu akhirnya berubah wujud menjadi sosok yang hitam besar dengan mata merah menyala. Lalu si pemuda itu kaget, kamu gendruwo ya kek? Akhirnya kakek tadi menjawab, tak perlu tahu kamu apa wujudku. Yang jelas aku akan membantumu. Sekarang pejamkan matamu. Akhirnya si pemuda ini manut, dia memejamkan matanya. Setelah memejamkan matanya, akhirnya sama si kakek ini dia diperlihatkan kejahatan si penyantet yang sudah mencatat keluarga si pemuda tadi. Satu diperlihatkan kematian dari ibunya, adiknya, dan ayahnya. Akhirnya si pemuda tadi tambah marah. Nah, karena si kakek Gedro ini tahu si pemuda ini marah, akhirnya ini adalah kesempatan emas bagi si Gedro itu untuk bersatu dengan tubuh si pemuda tadi. Akhirnya si kakek Gedro tadi bersatu dengan si pemuda tadi dan terbentuklah Banaspati. Lambat laun si pemuda ini tidak kelihatan sama sekali dan akhirnya di desa itu muncul bola-bola api yang berterbangan menyerang desa tersebut dan menyerang si penyantet tadi. Nah, itulah sedikit cerita tentang awal mula terbentuknya Banaspati. Dan yang jelas kita, apalagi di bulan Ramadan ini, untuk bisa banyak-banyak menahan emosi ya. Jangan gampang marah. Bisa jadi karena kemarahan itu memunculkan sifat api dan menjadikan kita mungkin malah jadi Banaspati nanti. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Wani Angas. Ojo wani-wani yang kue wedi, ojo wedi-wedi yang kue wani. Wani Angas. Makasih. Ciao.